Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya RON 88. Tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin. Setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Ya, demikian. Berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab. Before loading, sama after loading, dan before discharge. Sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur editif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Oh, makasih. Selanjutnya terkait spesifikasi. Spesifikasi setiap produk BBM yang dipasarkan di Indonesia ini diatur oleh Dirjen Migas, baik itu RON 90, RON 92, RON 95 maupun RON 98. Jadi kita mengikuti spesifikasi daripada pemerintah. Yang perlu kami sampaikan di sini juga bahwa value chain sistem pengawasannya gimana juga dijelasin.
pengawasan terhadap kualitas itu di mana, Pak Eka? Oke, baik. Kalau dari internal Pertamina, internal proses. Internal, dari eksternal. Kalau internal, masa kita meriksa diri kita sendiri, kira-kira gitulah. Biar percaya, masyarakat percaya, jangan ke ini, apakah lemigas atau apa, itu yang harus dijelasin. Baik, Silakan. terima kasih. Di dalam pelayanan kepada masyarakat, untuk kualitas, itu sebetulnya ada uji sampling yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini Lemigas. Dan kami juga memberikan data-data. Kami sering mendapat informasi ataupun request uji sampling di beberapa SPBU seluruh Indonesia. Dan itu rutin dilakukan dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Lemigas ini untuk melakukan uji kualitas atas produk-produk yang kita pasarkan. Demikian. Dan uji itu diambil di awal ya, di awal. Pimpinan. Ya. Jadi yang saya mau tahu, pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor, dicampur adiktif, itu ada pengawasannya nggak? Dan berapa persen adiktif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab, sebelum dibongkar itu juga ada pengawasan. Ada standarisasinya campuran adiktif secara internasional? Ada formulasinya. Ada regulasi, berapa persen? Itu rumusnya 0,33 ml per liter. 0,33 ml. Aditif itu ada produk-produknya atau memang cuma satu produknya? Produknya untuk aditif cuma satu yang kita pakai. Apa namanya? Kita mempunyai produk untuk Pertamax ini aditifnya sebenarnya dari Afton. Itu di dunia cuma satu atau memang ada beberapa Ada produk? banyak, ada banyak. Dan kita melakukan lelang untuk aditif. Itu melakukan lelang dan muncul satu itu produk. Jenisnya. Iya. Yang saya tanyakan jenisnya itu namanya cuma satu di dunia atau memang ada jenis-jenis yang lain? Di dunia ada beberapa. Ada beberapa. Itu apa namanya yang di sini di Indonesia, Pak? Aditif apa gitu. Jadi ini yang Bapak sebutkan adalah harusnya gini, RON 92 yang masuk ke Indonesia dari impor dicampur aditif dengan merek apa gitu. Kita untuk RON 92, produk Pertamax, aditif yang kita pakai adalah merek Afton. Afton. Ya. Jadi kalau ibarat ini analogi mudahnya ini aja lah. Jadi kayak ini, RON itu sudah pasti ya sama kan, tinggal kan produk setiap badan usaha ini memoles lah kan. Kayak contoh misalnya lah kayak kita lah beli Coca-Cola ada yang ada toppingnya, ada bubble-nya, kira-kira gitu kan. Jadi ada keunggulan masing-masing produk. Nah jangan dipersepsikan bahwa RON-nya itu berbeda. Jadi penambahan zat adiktif ini bukan tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan. Karena tidak akan merubah RON juga kan. Hanya menambahkan kualitas aja lah. Ada punya keunggulan lah kan. Kayak yang tadi analogi sederhana kopi sama kopi hitam. Tapi ada yang dipasangin topping di atasnya apalah gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah biar berimbang coba kita minta perwakilan dari Shell deh ini kan. Apakah sama skemanya dengan ini? Sedikit interupsi Pak. Jadi Afton itu dari Afton Chemical Corporation dari Amerika ya Pak? Betul Bapak. Ya, pimpinan. Jadi saya mempertegas, Pak Eka pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending adiktif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gasoil itu ada. Karena untuk produk solar kita menambahkan FAME. Yang untuk gasolin tidak ada, hanya untuk blending warna dan aditif. Baik, coba kami minta penjelasan dari perwakilan swasta, Ibu dari Shell ya. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan, izin saya ingin menyampaikan sedikit mengenai proses yang kami lakukan untuk masalah quality.
Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami di Shell selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan standar BBM yang kami pasarkan ke masyarakat Indonesia. Itu selalu kami jaga komitmennya Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota. Nah memang saat ini seluruh BBM kami memang import, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia, juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah, di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk, karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain. Sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal. Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami dan juga memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa, begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu? Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tetapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Migas, begitu Pak. Bu siapa? Bu Ingrid. Ingrid Pak. Ada skema kayak tadi Pertamina nggak? Ada penambahan zat adiktif? Ya jadi yang produk yang dibawa itu memang base fuel Pak. Jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal kami. Seperti itu kira-kira Pak. Berarti sama ya antara ini ya, AKR sama juga kan kira-kira kan? Coba silakan. Pak, maaf izin untuk menjelaskan, kurang lebih proses kami sama Pak, tapi yang perlu kami tambahkan di sini juga kami percaya semua pemain tentunya punya komitmen untuk menjaga kualitas. Nah kalau dari sisi SPBU sendiri ada beberapa hal tambahan yang tentunya kami lakukan untuk menjamin kualitas yang kami hadirkan di Indonesia ini, terutama dari sisi BBM itu sesuai dengan spesifikasi dan regulasi dari pemerintah, sekaligus juga menjaga standar BP internasional juga Pak. Jadi kalau boleh saya jelaskan, pada saat loading di Singapura itu sudah dilakukan satu pengecekan untuk memastikan RON tersebut sesuai dengan spesifikasi yang memang kami minta gitu ya. Sampai di Jakarta discharge itu dicek lagi Pak. Dan kemudian secara rutin paling tidak 1 kuartal sekali itu kami melakukan pengujian juga dengan Lemigas. Gitu. Jadi di tahun 2024 secara aktual sudah kami lakukan 50 kali pengujian Pak untuk menjaga kualitas BBM yang kami jual di SPBU kami. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, jadi yang kita bisa simpulkan bahwa tidak mungkin ya antara RON 90 bisa lompat 92, itu nggak mungkin ya? Betul nggak Bu Ingrid ya? Ada nggak, bisa ada, dimungkinkan nggak? Dari RON 90 naik ke 92 dengan penambahan zat adiktif? Kalau seperti tadi saya yang sudah sampaikan Pak, mohon izin, produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value Pak. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut Pak. Gitu saya sampaikan. Ya tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell Pak. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah ditambah apa menjadi 92, itu pertanyaannya.
Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Enggak, Sel, ibu jawab tegas saja. Iya. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Sel Betul, secara Bu Sherly bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Pimpinan. Izin pimpinan. Coba dari yang lain aja. jadi gini Bu, Bu, Campuran bisa merubah ron. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah ron. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan. Pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab. Gitu. Sebentar ya. Saya pimpinan sidang. Kalau ini ntar saya minta keluar ntar. Jadi intinya gini, Ibu Ingrid menyatakan bahwa zat adiktif itu hanya menambah value kan, atau ibarat keunggulan tertentu dari jenis produk Ibu. Tapi tidak merubah RON, atau menaikkan bahkan menurunkan, itu kan persepsi kita. Kita samakan dulu, biar publik gak bingung kan. Berarti penambahan zat adiktif kepada satu jenis BBM tertentu, misalnya RON 90, itu kan kandungan oktan kan, RON ini kan. Nah, itu tidak merubah kan, dia cuma punya keunggulan. Makanya tadi pakai analogi sederhana. Misalnya ini kopi sama, kopinya Shell, kopinya AKR, kopinya Pertamina. Cuma kelebihannya punya Shell mungkin ditambahin es krim apa kan, satunya ditambahin vanila, kira-kira gitulah. Kan itu kan, tapi intinya sama, tetap kopi. Tidak merubah dia menjadi cappuccino, kan? Nah, ini yang harus kita gambarkan kepada publik bahwa RON tidak akan pernah bisa dirubah dengan pencampuran zat adiktif. Dia hanya menambah value terhadap jenis produk itu dari masing-masing badan usaha. Jadi kita sepakat itu ya bahwa ini pihak swasta ini. Jadi kalau kita hanya undang Pertamina aja, ntar dipikir kita nggak berimbang. Kalau sekarang berimbang. Shell menyatakan bahwa tidak mungkin ada bisa penaikan RON, gitu kan. Nah, ke AKR coba. Mohon izin Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi kalau dari Shell seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena kita aditif yang kita lakukan, yang kita blend itu adalah untuk menambah value. Mohon maaf saya mungkin tidak, karena kan kita tidak tahu ya aditif yang lain seperti apa. Jadi saya mungkin dalam hal ini tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Intinya kami sudah bisa tangkap, intinya sudah kita bisa tangkap bahwa RON itu adalah dasarnya dulu kan, base fuelnya dari sini dulu kan. Jadi terkait penambahan adiktif ini tidak bisa dikategorikan bahwa ini oplos, tapi ini penambahan value dari satu jenis produk. Nah, itu yang harus kita sepakati. Jadi biar publik tidak tersesat dalam isu yang tidak pas. Ingat loh, Pertamina ini punya 6.000 SPBU. Kalau mereka semua ini enggak kita pastikan, Pertamina bisa memastikan hanya mengklaim sendiri, kan? Publik gak ya ini yakin, sedangkan yang lain-lain masih sedikit, kan? Hanya 200 bahkan pasokannya tersendat. Bu Ingrid tersendat, kan? AKR tersendat, makanya ntar kita akan panggil Dirjen Migas, kenapa disendat-sendatin atau memang tersendat gitu kan? Jangan sampai disendat-sendatin perizinannya, kan? Karena dulu-dulu kan nggak tersendat kan Bu, hanya beberapa waktu ini kan tersendat. Nah ini yang harus kita, mungkin karena kemarin nggak ada Dirjen Migasnya atau apa kan gitu loh. Nah itu setengah menit, Pak Ketua mau tanya setengah menit bisa? Ya silakan Pak. Bu, secara teknikal nggak mungkin ya, kan aditif itu costnya tinggi. Kalaupun naik semaksimal mungkin dengan booster, oktan booster, itu hanya 1 poin naiknya. Padahal harga aditif sangat tinggi. Jadi secara teknikal dan ekonomi kan nggak mungkin. Berani menjelaskan dong secara ilmiahnya. Ya, jadi mohon maaf Pak, kebetulan memang saya tidak membawa tim teknis saya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang saya harus
confirm ke Udah. tim teknis saya. Saya Terima pikir kasih. sudah cukup intinya bahwa apa yang disampaikan Pertamina tadi bahwa RON tidak zat adiktif hanya penambahan value atau ada punya keunggulan tersendiri lah kan, masing-masing produk kan pasti punya keunggulan tersendiri. Betul ya, AKR sama ya? Betul Pak, untuk menambahkan tadi yang sudah Pak Ega jelaskan dan juga Ibu Ingrid, jadi sebenarnya kalau kita bicara base fuel itu kita bicara RON-nya. Kalau aditif itu sebenarnya adalah satu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih. Jadi kata kuncinya di sini adalah manfaat untuk engine-nya. Nah, tetapi manfaat yang ditawarkan masing-masing brand tentunya akan berbeda-beda, seperti itu Pak. Jadi memang diferensiasinya ada di aditif tersebut. Terima kasih. Oke ya, berarti clear ya. Berarti tidak ada itu isu RON oplosan karena jelas bahwa penambahan zat adiktif itu tidak merubah RON. Kan? Itu. Ini sepakat semua, baik dari swasta juga mengakui sama, pemerintah diwakili Pertamina. Jadi mudah-mudahan setelah rapat ini masyarakat bisa tenang, jangan termakan isu yang tanpa didalami atau dikaji lebih lanjut kan. Jadi kita bisa pastikan pengawasannya melalui Lemigas juga sama, Shell juga diawasi Lemigas, AKR juga, Vivo juga kan, Exxon sama? Sama Pak. Sama, Pertamina sama, pengawasnya sama. Saya pikir tidak mungkin ada perbedaan lah, saya pikir itu ya. Jadi untuk itu mudah-mudahan setelah rapat ini publik bisa tercerahkan bahwa RON tidak, yang dijual Pertamina adalah RON 90 Pertalite adalah Pertalite, RON 92 adalah Pertamax tetap dengan oktan 92 dan juga satu lagi Pertamax Turbo RON 98. Nah itu. Jadi RON itu sama-sama kan, antara yang punya Pertamina, punya, kalau di Shell apa Supercell ya, kalau nggak salah ya? Shell Super Pak. Nah, Shell Super yang 92, terus yang 9, saya kebetulan suka ganti-ganti, ganti-ganti produk, karena buat nyoba, tapi semua bagus kok, kan? Mobil saya, Shell Super itu 92, terus Shell Power ya, V-Power, 95 Shell V-Power, 98 Shell V-Power Nitro. Nah, kalau AKR? Mohon maaf Pak, izin menjelaskan, kalau dari kami ada BP 92, RON-nya 92, kemudian ada BP Ultimate, itu RON 95, kemudian ada BP Ultimate Diesel dengan kandungan sitin 51 Pak, dan dengan sulfur yang ultra rendah 10 ppm. Berarti cuma untuk bensin cuma 2 ya? Betul Pak. Cuma 92 dan 95 ya? Betul Pak. Kalau ini Vivo? Kami produknya Revo namanya Pak. Jadi ada Revo 90 untuk oktan 90, Revo 92 untuk oktan 92, dan Revo 95 untuk oktan 95. Berarti yang agak mirip dengan Pertamina ini Vivo ya. Vivo ini punya Pertalite ya kan. Tapi harganya beda 3.000 kan. Kalau beli di Vivo 13.000, di Pertamina 10.000 ya. Ya. Kalau Exxon punya berapa jenis? Satu saja Pak, R92. Ya. 92. Baik, mungkin terkait ini tadi penjelasan sudah cukup berimbang. Mudah-mudahan kita sama-sama setelah rapat ini masyarakat kalau bisa Pertamina dan juga ini badan usaha lainnya bukan saingan ini sebenarnya. Sama-sama ingin berbisnis dan juga melayani masyarakat Indonesia. Partner. Jadi, Ketua, partner kan, kemitraan. Dan Pertamina jangan pernah merasa saling bersaing, tapi saling mengisi. Toh juga kayak Shell juga megang juga non subsidi, Pertamina non subsidi, AKR non subsidi. Kalau subsidi karena skemanya penugasan diberikan pemerintah ke pihak-pihak tertentu aja, termasuk juga kepada swastanya hanya AKR, itu pun dengan kuantitas sangat kecil kan. Baik, sebelum saya tutup kita drop kesimpulan dulu. 1 menit, Ketua, 1 menit aja. Langsung drop kesimpulan ya? Setengah menit. Oh, baik, kalau setengah menit saya izinkan.
Jadi tadi kan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mitra kita tadi, tapi dalam paparan makalah ini Pak, teknis apa pemblendingannya itu loh, yang kita nggak paham, ya pencampurannya itu. Coba apa jenis ininya gitu. Jadi kita kepada publik juga bisa jelaskan secara detail bahwa tidak ada isu pengoplosan tentang RON. Ya, jadi kita bisa jelaskan secara teknis. Karena di sini saya lihat nggak ada. Ya tolong ya, kalau nggak itu tertulis saja nanti nggak apa-apa Pak Ega. Ya, ntar tertulis saja Pak Ega. Kebetulan kawan saya ini datangnya telat kan. Padahal itu yang kita bahas dari tadi ya. Baik, langsung ke draft kesimpulan.